Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman punya usaha, anak usaha berupa pengolahan ayam. Contoh, pecel ayam. Ya, itu bisa dijual kan lumayan, teman-teman. Satu paha aja bisa harga 20.000. Oke, halo teman-teman, selamat malam semua. Selamat datang di channel Panongan Ayam Kampung. Ini adalah sebuah channel yang membahas tentang dunia perayam kampungan ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjual ya. Kita buang kemana gitu ya. Banyak daripada teman-teman yang mempertanyakan sebuah pertanyaan klasik ya. Bang Lang kalau jual itu kemana gitu ya? Kalau buang ini kemana gitu? Ayam sedemikian banyak, buangnya kemana? Bingung nggak sih buang kemana gitu ya? Jadi kalau buat teman-teman peternak yang baru mungkin bingung kali ya, ayamnya mau dibuang kemana gitu ya. Nah, jadi teman-teman, menurut pengalaman Bang Lang ya, Bang Lang akan membagikan atau sharing ya tentang pengalaman bagaimana memasarkan ayam-ayam kampung KUB ini, teman-teman. Jadi seperti yang kalian tahu di video-video sebelumnya ya, itu ada 3 metode atau 3 cara, teman-teman. Ada 3 ya. Yang pertama adalah metode untuk menjual ke tengkulak, itu yang pertama, atau ke bakul ya. Nah, bahasa kerennya bakul atau tengkulak atau broker. Nah, yang kedua adalah teman-teman berjualan langsung door to door ya, langsung ke end user atau ke customer. Yang ketiga teman-teman jualan ya, itu langsung bikin brand sendiri, contoh bikin pecel ayam Panongan, nah gitu ya. Pecel ayam kampung KUB Panongan, lezat dan nikmat. Nah, jadi teman-teman punya usaha, anak usaha. Nah, teman-teman mau jual yang mana nih ketiga ini ya? Jadi kalau buat para pemula, pertimbangkan baik-baik, karena ketiga hal ini punya plus dan minusnya, punya keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas dulu buat tengkulak nih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman lempar ke tengkulak, anggap aja teman-teman punya salesman, punya marketing yang perlu dibayar, punya marketing yang perlu keliling. Nah, itu namanya teman-teman tengkulak ya. Jadi mereka adalah orang-orang garis depannya kalian. Tengkulak ini sangat berjasa untuk kelangsungan bisnis para peternak. Dan tentu aja para tengkulak nggak mau gratisan juga, teman-teman. Dia juga mau yang namanya keuntungan, atau kita sebut namanya payment atau pembayaran dari bagi hasil kita. Nah, tentu aja itu dikurangi langsung dari harga pokok ayam kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian jual 45 sampai 55 atau 60.000 per kilo, tentu aja ketika sudah kita melalui jasa tengkulak, maka itu akan turun menjadi 35 ya, 36, 37, 38.000 per kilo. Bahkan sekarang tembus di harga 32 sampai 34.000 per kilo di daerah saya ya, daerah kami, daerah Cikupa, Banten. Ayam kampung KUB itu kalau di tangan tengkulak itu dihargainya segitu, teman-teman ya. Nah, itu bagi satu peternak ya yang besar, yang kuantitinya besar, itu hal yang bisa dibilang ya menguntungkan ya. Daripada capek-capek jualan sendiri kan, mendingan dibantu sama tengkulak, betul nggak? Nah, jadi bisa dikatakan tengkulak itu memiliki sebuah jasa atau sifat menolong yang cukup bagus, teman-teman. Tetapi ya teman-teman juga mesti bayar mahal juga, nggak bisa gratisan dong, tenaga orang, jasa orang gitu kan ya teman-teman ya. Nah, itu pertama, tengkulak ya. Jadi para peternak harus rela mengikuti harga yang tengkulak berikan.
Nah, terus kemudian yang kedua, kalau teman-teman yang kedua nih ya, kalau teman-teman itu jualan langsung ke end user, ke rumah-rumah. Nah, itu teman-teman bisa jual harga lebih tinggi. Kalau di sini kurang lebih sekitar 55.000 sampai 60.000 per kilonya ya, kita bisa jual ya, Panongan Ayam Kampung bisa jual segitu. Cuman biasanya kita bagi hasil lagi sama orang, misalkan kita kan punya keterbatasan juga untuk door to door teman-teman ya. Nah, kita bagi hasil, misalkan kita jual harga 45.000 gitu ya, 45.000 atau 46.000 gitu ya. Nah, nanti kamu jual harga 60.000 misalkan, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu bagi hasil ya, kita bagi hasil, tapi bukan tengkulak karena dia nggak ngambil semua, paling dia hanya ambil harian misalkan 10 ekor, misalkan 15 ekor, 5 ekor, misalkan begitu teman-teman. Nah, itu cara yang kedua tuh, teman-teman bagi hasil ya. Teman-teman coba door to door, tapi teman-teman juga bagi hasil dengan dengan sesama customer juga. Jadi customer yang mau jualin ya dikasih harga murah gitu ya. Itu door to door tuh masuknya. Jadi itu yang kedua. Nah, kekurangannya gimana? Ya namanya juga dia kan nggak fokus jualin barang kita kan. Nah, seringkali juga nggak ada order juga teman-teman. Nah, kalau kayak gitu teman-teman harus punya strategi bagaimana caranya mengumpulkan banyak salesman ya yang bukan tengkulak. Nah, itu tantangannya juga teman-teman. Itu strategi diserahkan kepada kalian masing-masing. Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman punya usaha, anak usaha berupa pengolahan ayam. Contoh pecel ayam ya, itu bisa dijualkan lumayan teman-teman. Satu paha aja bisa harga 20.000 ya. Satu paha aja misalkan harganya sekitar 15.000 lah. Itu kan untung banget nggak teman-teman? Untung banget kan itu. Ayam gedein sendiri, pelihara sendiri dari DOC dijualnya mahal per paha loh. Per paha 15.000, mantap gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau mau pakai cara ketiga itu bisa, tetapi ya jangan lupa jangan terlalu boros di pengadaan barang dan jasanya ya. Belum lagi harga sewa tempat, sewa lahan. Nah, itu mesti dipertimbangkan teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 cara itu yang malam ini Bang Lang bisa bagikan teman-teman dari pengalaman. Nah, kalau Bang Lang sendiri gimana gitu ya? Kalau Bang Lang sendiri selama ini, kalau dulu kita menggunakan jasa teman-teman tengkulak ya, harga waktu itu masih 40. Cuman jujur aja kita kan pakai pakan full pabrikan teman-teman ya, jadi nggak masuk, HPP-nya nggak masuk ya. Jadi teman-teman tengkulak ya satu persatu nggak kontak kita lagi gitu teman-teman. Nah, terlalu mahal bang, terlalu tinggi bang, harganya 43.000 aja nggak mau ambil gitu teman-teman. Nah, jadi mau nggak mau ya Bang Lang menggunakan cara kedua dan ketiga gitu loh. Karena bagaimanapun kan ayam ini harus dijual teman-teman ya. Nah, sejauh ini pakai cara kedua, cara ketiga ya alhamdulillah bagus ya. Kita buka di Tokopedia juga, kita buka juga nanti di Shopee juga ya. Kita jual dengan harga yang ibaratnya tuh bagus lah buat customer. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Ya, diharapkan buat teman-teman pemula nggak usah takut untuk memulai usaha ayam kampung. Terus aja semangat, karena tugas kita hanya menjalankan ikhtiar, tugas kita hanya menjalankan sebuah usaha. Selebihnya kita hanya melakukan yang terbaik di usaha kita. Tapi jangan lupa ya, berkah ya, rezeki, keuangan itu datang dari mana teman-teman ya? Datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang memberkahi kita teman-teman. Jadi kalian gak usah terlalu pusing lah menghadapi hal-hal seperti itu ya. Tapi memang itu 3 cara tadi merupakan ikhtiar kita untuk bisa memberikan yang terbaik dulu buat customer. Jadi ingat ya, tujuannya itu yang kita harus pahami nih teman-teman. Seringkali kan kalau usaha itu kita berpikir, wah dari usaha ini kita bisa beli mobil mewah, bangun rumah mewah, wah kita punya uang banyak gitu ya. Nah, itu mah nomor sekian teman-teman
nomor yang pertama yang kita harus pikirin itu adalah apa? Jadi berkah buat orang lain. Dengan cara apa? Ya melalui produk-produk kita. Kita kasih ayam-ayam yang bagus, kita kasih ayam-ayam yang berkualitas, kita kasih ayam-ayam yang sehat. Nah, itu dulu tuh. Kita harus jadi berkah buat orang lain dulu. Buat customer-customer kita ya. Nah, sehingga mereka senang, mereka happy, mereka bahagia. Nah, nanti dari situ datanglah yang namanya cuan, datanglah namanya duit, datanglah namanya uang ya. Jadi ingat, cuan itu datang ketika kita sudah menjadi berkah buat orang lain. Jangan sampai teman-teman begini ya, seperti yang kebanyakan pengusaha abal-abal lakukan nih. Contoh aja nih ya, diposting ayamnya bagus-bagus misalkan begitu ya, tapi ketika dikirim ayam yang sakitan, ketika dikirim ayam-ayam yang sudah terpapar antibiotik terlalu tinggi, ketika dikirim ayam-ayam yang ternyata bekas gagal tumbuh, jadi usia 6 bulan ya, terus beratnya masih 1 kilo ya, dibilangnya ini ya usia 3 bulan. Nah itu salah itu teman-teman, kita nggak boleh begitu. Ingat ya, customer mungkin nggak tahu dikibulin ya sama kita ya, sama pengusaha, sama peternak, tetapi ingat ya, Tuhan yang maha kuasa, maha melihat ya, itu pasti memperhatikan tuh tingkah laku kita dalam berdagang. Nah disitulah sumber masalahnya. Kalau kalian ternyata tidak berkah atau tidak ini ya, maksudnya tidak baik dalam menjalankan usaha, maka di situ nanti akan ada penilaian ya. Kalau kita sebut, meminjam bahasa orang-orang Buddha gitu ya, ada karma yang akan nanti pasti berbalik sama kita. Mungkin kita akan ketemu orang-orang juga yang akan isengin usaha kita ya, itu kan ribet juga teman-teman ya. Jadi demikianlah ya sharing-sharing kita pada malam hari ini, karena udah jam 12 malam nih teman-teman. Barusan aja saya ya habis dari daerah Kota Bumi, Sangiang begitu teman-teman ya. Itu sebelum tidur kita cekin dulu air ini, kita isi dulu tuh, kita kuras semua kita kuras airnya teman-teman. Itu tujuannya untuk apa kita kuras? Supaya pagi kita bisa bangunnya agak siang. Ya, supaya pagi ayam-ayam nggak kehausan, nggak kelaparan, karena nanti dia sekitar jam 4 pagi, jam 5 pagi kan dia mulai aktif lagi teman-teman ya. Ya jadi demikianlah ya teman-teman ya. Bang Lang pikir udah cukup ya, sampai ketemu nanti di video berikutnya ya. Bang Lang doakan supaya kalian juga bisa sukses dan berhasil teman-teman. Ingat ya, semua materi yang Bang Lang sampaikan itu juga memiliki keterbatasan ya. Bang Lang juga nggak bilang bahwa Bang Lang sangat senior gitu ya, enggak teman-teman. Ini belajar bertahap demi bertahap teman-teman ya, hari demi hari, video demi video ya, itu semua kita pelajarin ya. Makanya Bang Lang bilang semangat terus para peternak pemula ya, teruslah berkarya dan ingat, kasih produk yang terbaik buat nasabah, sehingga nasabah jempol, kasih jempol bintang 5, kasih jempol bintang 5. Nggak jauh dari situ pasti duit juga datang teman-teman ya. Jadi demikianlah ya, Bang Lang undur diri dulu ya. Sehat selalu buat semuanya, sehat selalu buat peternakan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan ya beginilah, selamat malam ya, bye bye.